Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat hari Senin. Semoga semuanya tetap ada dalam kesehatan dan tetap semangat ya, meskipun kita sekarang masih belajar di rumah. Hari ini kita akan belajar tentang menentukan ide pokok dan kalimat utama dari suatu bacaan. Semoga kalian bisa menerima pelajaran ini dengan baik. Tetap semangat. Nah, sekarang kita belajar tentang paragraf. Apa ya paragraf itu? Paragraf itu biasanya gabungan dari beberapa kalimat yang bermakna. Gabungan dari beberapa kalimat yang bermakna ya paragraf itu. Paragraf itu biasanya memiliki satu kalimat utama. Paragraf itu ya terdiri dari kalimat utama dan kalimat pengembang, atau bisa juga disebut sebagai kalimat penjelas. Kalimat utama dalam satu paragraf itu hanya ada satu ya. Kalimat utama itu hanya ada satu. Sedangkan untuk kalimat pengembang atau kalimat penjelas itu biasanya lebih dari satu. Ya, paham ya? Jadi paragraf itu gabungan dari beberapa kalimat yang bermakna, biasanya memiliki kalimat utama satu, ya. Dan terdiri dari beberapa kalimat pengembang atau penjelas ya. Biasanya itu lebih dari satu. Sekarang kita belajar tentang jenis paragraf. Jenis paragraf itu ada dua yang kita pelajari ya, nanti ada lagi. Ada deduktif dan ada induktif. Deduktif itu biasanya kalimat utama ada di awal. Ya, deduktif itu kalimat utama ada di awal. Kalau induktif, kalimat utama ada di akhir. Ya, jadi hafalkan dulu, kalau deduktif itu kalimat utamanya ada di awal, sedangkan induktif itu kalimat utamanya ada di akhir. Nanti kita bahas ya contohnya. Nah, sekarang ada contoh sebuah paragraf. Lihat ya, ini ada terdiri dari beberapa kalimat ya. Kita hitung ada berapa kalimat, kita cirikan ya, kita cirii ya. Ada berapa kalimat dari paragraf ini? Yang pertama, kalimat itu kan sampai titik ya. Kita baca, Budi adalah anak yang rajin dan pintar. Ini kalimat pertama. Kalimat kedua, setiap hari Budi bangun pukul 5 pagi dan langsung bergegas mandi. Ini kalimat kedua. Sekarang kalimat ketiga. Setelah itu, Budi membantu ibu membereskan rumah dan menyapu halaman. Ini kalimat ketiga. Sekarang ada lagi kalimatnya? Masih ada ya, satu lagi ya. Pukul 6 Budi sarapan lalu berangkat sekolah. Ini kalimat keempat. Masih ada lagi satu kalimat lagi ya. Di sekolah, Budi selalu mendapat ranking pertama. Ini kalimat
kelima. Kita analisis, ini ada berapa kalimat semuanya? Ada 5 kalimat. Tadi paragraf itu terdiri dari 1 kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas. Yang disebut dengan kalimat utama itu adalah kalimat inti. Jadi tidak akan ada kalimat yang lain kalau tidak ada kalimat utama. Ya, sekali lagi, kalimat utama itu tidak ada kalimat yang lain kalau tidak ada kalimat utama. Jadi misalkan kalau kalimat utama itu hilang, maka yang lain bakalan tidak ada. Jadi intinya ya kalimat utama itu. Kita lihat di sini kira-kira yang menjadi kalimat utama dari paragraf ini yang mana? Coba kita analisis ya. Paragraf itu kan ada 2, ada deduktif dan induktif. Kalau deduktif itu kalimat utamanya ada di awal. Kalau induktif kalimat utamanya ada di akhir. Coba kita lihat kalimat 1 dan kalimat 5. Kalau kalimat 5 kita hilangkan, misalkan Bu ini kalimat paragrafnya induktif. Kita hilangkan kalimat 5. Kita baca ya. Budi adalah anak yang rajin dan pintar. Setiap hari Budi bangun pukul 5 pagi dan langsung bergegas mandi. Setelah itu Budi membantu ibu membereskan rumah dan menyapu halaman. Pukul 6 Budi sarapan lalu berangkat sekolah. Kalau kalimat 5 tidak ada, itu nggak akan ngaruh. Berarti bukan paragraf induktif. Sekarang lihat kalimat yang pertama. Budi adalah anak yang rajin dan pintar. Kalau kalimat itu dihilangkan, apakah ini akan nyambung paragrafnya? Coba ya kita dihilangkan kalimat pertama, kita langsung baca kalimat yang kedua. Setiap hari Budi bangun pukul 5 dan langsung bergegas mandi. Setelah itu Budi membantu ibu membereskan rumah dan menyapu halaman. Pukul 6 Budi sarapan lalu berangkat ke sekolah. Di sekolah Budi selalu mendapat ranking pertama. Wah, nggak nyambung ya paragrafnya. Intinya apa? Berarti intinya itu adalah Budi adalah anak yang rajin dan pintar. Jadi kesimpulannya paragraf ini disebut sebagai paragraf deduktif karena kalimat utamanya ada di awal, yaitu kalimat nomor 1. Dan kalimat yang lain ini disebut sebagai kalimat penjelas atau pengembang ya. Jadi kalimat utama itu adalah inti dari paragraf itu, dan kita sudah lihat inti dari paragraf ini adalah kalimat pertama. Budi adalah anak yang rajin dan pintar ya. Karena kenapa disebut rajin dan pintar? Karena setiap hari Budi bangun pukul 5, bergegas mandi, membantu ibu, terus di sekolah dia juga mendapat ranking pertama ya. Jadi kalimat utama itu adalah inti dari paragraf. Nah, sekarang kita coba isi ya. Kalimat utama itu sesuai dengan yang ada pada paragraf. Berarti sesuai, jangan diubah ya. Berarti kalimat pertama itu adalah Budi adalah anak yang rajin dan pintar. Kita tulis Budi adalah anak yang rajin dan pintar. Nah, kalimat utama. Sekarang kalau disuruh tulis kalimat pengembang atau penjelas, berarti kalian tulis kalimat kedua, kalimat ketiga, kalimat keempat, dan kalimat kelima. Terus kalau misalkan ada soalnya ide pokok, ibu naonnya ide pokok teh. Sebenarnya ide pokok itu sama dengan kalimat utama, tapi ada bedanya juga sih ya. Kalau kalimat utama itu sesuai dengan yang ada pada paragraf, jadi jangan diubah. Ramun di diana Budi adalah anak yang rajin dan pintar, tulis lagi Budi adalah anak yang rajin dan pintar. Kalau ide pokok itu adalah kesimpulan dari kalimat utama. Jadi intinya aja dari kalimat utama ya. Jadi cara mencari ide pokok itu yang pertama kita temukan dulu kalimat utamanya yang mana. Setelah kita temukan, kita simpulkan dari kalimat utama itu. Ini kan kalimat utamanya kita udah
Ketemu ya, Budi adalah anak yang rajin dan pintar. Berarti inti dari kalimat utamanya adalah Budi anak rajin dan pintar. Ya, bisa? Jadi kalimat utama itu sesuai dengan yang ada pada paragraf, sedangkan ide pokok kesimpulan dari kalimat utama. Sedangkan yang disebut dengan kalimat penjelas ini kalimat kedua, kalimat ketiga, kalimat keempat, kalimat kelima itu namanya kalimat penjelas. Penjelas dari atau pengembang dari kalimat utama ya.